Kebanyakan orang itu hanya bisa merasa belas kasih kepada orang yang kasihan. Tapi sampai orang itu suksesnya mulai mendekati dirinya, keberhasilan orang itu mulai menyamai, nah disitulah akan tersirat dengan jelas siapa yang sesungguhnya dia kasihi. Kalau Anda belum subscribe di channel ini, segera supaya Anda bisa mengikuti terus rema-rema dari Roh Kudus ya. Kita bicara soal hati. Ada satu hal yang Roh Kudus taruh di hati saya untuk saya bagikan, agar kita belajar untuk bahagia. Belajar bahagia untuk orang lain. Nah, kita kan buka ayatnya ada di Filipi pasal yang kedua, beri judul Belajar Bahagia untuk Orang Lain. Subscribe di YouTube ini, di channel ini kalau Anda belum melakukannya, sebab di hari-hari ke depan, pewahyuan Tuhan akan selalu baru. Hadirat Tuhan akan mengalir terus dalam kehidupan keluarga saat teduh. Filipi pasal 2 ayat 1-11. Ini adalah surat Paulus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, dan yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa kita. Belajar bahagia untuk orang lain. We cannot be truly happy until we learn how to be happy for other people. Kita nggak bisa belajar, kita nggak bisa punya sukacita yang sejati atau bahagia yang penuh sebelum atau hingga kita bisa bersukacita untuk keberhasilan orang lain. Kalau kita nggak bisa gembira untuk orang lain, berarti hati kita itu masih picik sekali. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan, ayat pertama. Jadi karena dalam Kristus ada, itu kata-kata awal-awalnya. Kalau Anda garis bawahi, sebelum nanti muncul nasihatlah, penghiburan kasih, dan sebagainya, ada kata atau kalimat, jadi karena dalam Kristus ada. In the world of Christ, di dalam dunianya Kristus atau dunianya kekristenan, yang ada hanyalah belas kasihan. Tidak boleh ada yang namanya kepentingan diri sendiri. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Salibnya selama mulia. Salib itu bukan hanya bicara soal penderitaan. Salib itu bicara tentang zero keegoisan. Tidak ada lagi selfishness atau aku di salib itu. Aku sudah disalibkan bersama dengan Yesus Tuhan. Jadi karena dalam Kristus ada, yang pasti dalam Kristus tidak boleh ada keegoisan. Tidak boleh ada mi atau trinitas kejahatan. Aku, saya, dan punyaku. Me, I, me, and mine. Tapi di dalam Kristus ada nasihat. Nasihat itu untuk orang lain. Ada penghiburan kasih, ya kan? Ada persekutuan roh. Kata persekutuan roh di situ bahasa Yunaninya, bahasa Perjanjian Baru itu Yunani. Kata persekutuan roh di situ atau persekutuan adalah kononia, bukan diakonia, kononia, yang artinya sharing barang. Apa yang Tuhan ajarkan agar kita berbagi dengan orang lain,
kita tidak boleh perhitungan. Kononia itu persekutuan roh, artinya Roh Kudus itu roh berbagi. Nggak pernah kan nggak pernah kalau Roh Kudus itu bekerja lalu orang itu jadi egosentrik. Orang itu jadi memperhatikan dirinya sendiri. Roh Kudus kalau turun, rasul-rasul langsung misi. Ingat Pentakosta, langsung 3.000 orang dilayani. Roh Kudus kalau dicurahkan, selalu ada sesuatu yang dibagikan. Persekutuan roh kononia itu artinya berbagi sesuatu. Tuhan mau kita berbagi kehidupan. Tentunya tidak semua hal bisa dibagikan. Ya, ada hal-hal yang memang eksklusif. Misalnya pernikahan. Ada hal-hal yang eksklusif. Tidak boleh ya kita mencuri kemuliaan. Kemuliaan itu hanya untuk Tuhan. Gak bisa segala sesuatu dibagi. Tetapi hal-hal yang dikatakan di dalam Alkitab, itu adalah kasih karunia. Kita gak boleh pegang begini. Tidak boleh erat-erat dalam genggaman. Kita harus belajar untuk memberi dengan cuma-cuma, sebagaimana kita menerima dengan cuma-cuma. Ya, because you have received freely, give freely. Itu maksudnya kononia. Orang yang murah hati. Orang yang gak begini loh. Your success is my success. Berhasilmu adalah berhasilku. Your problem is your problem. Masalahmu, masalahmu. Ya. Orang yang gak mau tahu. Orang yang mikirin dirinya sendiri. Gak pikir orang lain udah makan atau belum. Pokoknya dia sikat aja makanan. Kalau perlu habiskan. Nanti papa pulang, mama pulang gak ada makanan. Itu lain urusan. Atau adik-adiknya misalnya kalau mereka belum makan. Gak bisa. Orang yang penuh Roh Kudus gak mungkin hidup bagi dirinya. Karena dia di dalamnya ada kononia. Ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra. Coba lihat. Dan belas kasihan. Nah, belas kasihan di sini baru diakonia. Berbagi itu nggak selalu kepada mereka yang nggak punya. Tapi kita itu intisarinya harus belajar untuk hidup di tengah-tengah sesama manusia itu. Jangan mikiri sendiri-sendiri, pikirkan kepentingan bersama. Itu yang Tuhan kehendaki. Itulah dunianya Christianity. Itulah dunianya kekristenan. Itulah dunianya Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada semua ini. Karena itu ayat 2, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Paulus menulis surat ini kepada gereja di Filipi agar mereka bersatu dan merendahkan diri seperti Yesus Kristus. Paulus mengatakan begini sebagai founding pastor, sebagai rasul yang merintis gereja itu. Paulus berkata, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Berarti sukacita kita nggak pernah bisa sempurna sebelum kita belajar peduli sama sesama. Sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Apa sih? Saya kira kalau kita itu sempurna sukacitanya kalau kita apa? Kalau kita punya barang-barang tertentu yang kita kejar. Atau kita dapatkan sesuatu yang kita dambakan. Ya, atau mimpi kita jadi kenyataan. Atau kita mendapatkan jackpot apa yang besar. Enggak. Sempurnakan sukacitaku dengan ini. Ayat 2, hendaklah kamu sehati, sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Ini yang saya sebut perfect joy. Sukacita yang sempurna. Yaitu kita itu tidak hidup untuk diri kita. Tapi kita belajar sehati, sepikir dalam satu kasih, satu jiwa. Gimana sih ya kita itu hidup seia sekata, satu pikir, satu jiwa. Itu bukan berarti hidup seragam dengan yang lainnya. Dunianya Tuhan Yesus itu kaya. Penuh dengan warna. Tuhan pun yang menciptakan rainbow atau menciptakan pelangi yang sekarang menjadi lambang LGBT. Harusnya yang paling berhak atas pelangi itu bukanlah LGBT. Harusnya kebenaran firman. Tuhan yang menciptakan. Sekarang dibengkokkan oleh dunia. Tuhan punya dunia itu warna-warni. Pelangi-pelangi alangkah indahmu, merah, kuning, hijau di langit yang biru. Jadi Tuhan tidak suruh kita itu seragam dengan yang lainnya. Perbedaan itu indah. Ya, perbedaan maksudnya dalam Kristus ya. Janganlah kita punya keyakinan yang pelin-pelan. Kita percaya ke sorga hanya satu jalan. Tanpa kita harus menjelekkan keyakinan orang. Kita harus punya keyakinan sendiri. Bahwa jalan satu-satunya ke sorga hanya lewat Yesus. Tapi di dalam Yesus Kristus, dunianya majemuk dan kaya. Ada banyak anggota tubuh.
Kan nggak semua badan kita itu isinya telinga. Ada banyak karunia, jawatan, ada personality, kepribadian yang nggak sama, ya, pikiran-pikiran yang berbeda. Tapi seia sekata itu berarti begini loh, itu sebuah sifat rendah hati. Itu sifat seorang hamba. Sehati, sepikir, satu kasih, satu jiwa, atau satu tujuan. Itu maksudnya kita itu belajar untuk saling gendong dalam suka maupun duka. Sehati dalam suka dan sehati dalam duka. Banyak orang mengaku dia bisa gendong orang lain kalau orang itu berduka cita. Tapi cintanya belum teruji sampai orang yang kita gendong itu suatu hari berhasil. Apakah dia jadi musuh kita? Karena iri hati dosa Kain. Kebanyakan orang itu hanya bisa merasa belas kasih kepada orang yang kasihan. Tapi sampai orang itu suksesnya mulai mendekati dirinya, keberhasilan orang itu mulai menyamai, nah disitulah akan tersirat dengan jelas siapa yang sesungguhnya dia kasihi. Yang dia kasih ternyata adalah diri sendiri. Ketika orang lain mulai seberhasil dia mulai musuhi. Dia mulai tidak terima. Berarti dulu waktu orang itu lemah, ditolong sama dia, itu hanyalah supaya dia feel good atau merasa gimana gitu. Everything segala sesuatu ya ujung-ujungnya untuk dirinya. Orang itu baru terbukti dia itu tulus sama Yesus itu kalau lihat orangnya dia bantu, bahkan kalau dia lihat rival atau saingannya bisa sebagus dia atau lebih, kalau dia bisa happy untuk keberhasilan orang itu, nah berarti orang itu seperti Yesus. Orang itu seperti Yesus. Tuhan Yesus gak pernah iri tuh ketika mujizatnya seolah-olah dilampaui oleh Petrus. Bukan karena Tuhan Yesus mujizatnya kalah, gak ada yang bisa menang lawan anak Allah. Tapi Tuhan Yesus melayani public ministry kan cuma 3,5 tahun. Petrus lebih lama, apalagi Paulus ya kan. Banyak sekali kejadian-kejadian. Petrus membangkitkan Dorcas, mungkin dibangkitkan dari orang mati lebih banyak. Mungkin mujizat-mujizatnya yang lebih kreatif lagi. Karena Tuhan Yesus waktu pelayanan di bumi sebagai anak manusia tidak pernah bayang-bayang yang menyembuhkan. Ada sih seseorang yang berani keluar dari zona nyaman, pegang puncak jubahnya, seorang wanita yang pendarahan. Tapi Petrus bayang-bayangnya menyembuhkan, Paulus sapu tangannya. Tuhan Yesus gak pernah iri sama Petrus. Menurut saya Tuhan Yesus sangat bangga untuk keberhasilan Petrus. Meskipun semua untuk kemuliaan Tuhan kan, gimana pun juga orang-orang yang masih lemah iman masih lihat Petrusnya. Tuhan Yesus gak pernah merasakan bahwa dia adalah saingan. Itulah sifat Tuhan. Nah kita bisa tolong orang yang di bawah kita sampai orang itu menyamai, nah kelihatan motif kita. Makanya hendaklah kamu sehati sepikir. Kalau gendong orang itu jangan waktu mereka susah saja. Gendong orang waktu mereka sukses. Tanpa kita harus ikut-ikut dalam sukses mereka. Jangan minta jatah, jangan minta komisi. Semua yang kita lakukan dalam nama Yesus haruslah tanpa pamrih. Tapi kita lakukan dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Sehati dalam suka dan juga sehati dalam duka. Jangan salah satu, ada orang yang bisa hanya bisa sehati dalam duka. Nggak bisa sehati dalam suka. Tapi ada juga orang yang seolah-olah bisa sehati dalam suka, sekali orang itu jatuh, bye-bye teman. Bukankah banyak orang-orang berhasil, orang-orang kaya di dunia ini kawannya banyak, tapi kalau dia bangkrut, langsung tertinggal hanya sedikit saja yang bersama dengan orang itu. Mengapa? Karena waktu kita dibawa baru kelihatan. Baptisan api itu memurnikan. Siapa teman, siapa sesungguhnya adalah lawan. Kita tidak pernah tahu sampai kita itu terpuruk dulu. Tapi ya jangan pernah kita berharap terpuruk dulu baru tahu. Pokoknya ginilah, kita belajar mengasihi semua orang dengan cara yang terbaik. Serahkan ke Tuhan. Tapi kadang-kadang Tuhan izinkan dalam hidup ini tidak jarang. Orang mengalami sesuatu, baru setelah itu disaringlah dan ketahuan. Sesungguhnya siapa teman sejatinya. Jadilah orang yang sehati dalam suka. Jadilah orang yang sehati dalam duka. Itu maksud dari ayat 2. Sekarang ayat 3. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri. Atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya. Ayat 3, jangan cari kepentingan sendiri. Jangan cari puji-pujian yang sia-sia. Kata puji-pujian yang sia-sia di sini bukan praise, tapi glory.
Lebih tepatnya empty glory, kemuliaan yang hampa. Orang yang cari puji-pujian yang sia-sia adalah orang yang mencari kemuliaan yang hampa. Makanya itu kalau kita hidup bersama dengan orang lain di sekeliling kita, don't seek empty glory. Jangan mencari puji-pujian yang sia-sia atau kemuliaan yang hampa. Melulu mencari kepentingan sendiri. Tanpa kita sadari, kita bisa jatuh dalam pencobaan ini, yaitu excessive self-interest. Atau terlalu interest, terlalu tertarik pada dirinya sendiri. Coba ya dalam suatu pembicaraan kalau kita nggak disadarkan, itu bisa berjalan terus. Bukan kalau lain cerita kalau kita lagi sharing, kita beritakan firman, kebenaran gitu ya. Tapi di seluruh meja misalnya bersepuluh, tapi kita bisa aja tanpa kita sadari bicara tentang diri kita terus. Lalu nanti dibumbui seperti dilempari minyak pada api, tambah berapi-api, tambah semangat. Tapi coba lihat, pembicaraan itu seputar hanya dirimu. Wah, gimana meskipun memanfaatkan nama Tuhan. Tuhan itu gimana baik sama aku. Tiba-tiba aku ketemu sama orang ini, diberikan jalan, lalu orang itu tawari saya begini. Lalu setelah itu saya nggak sadar, kok bisa ya? Semua orang menghargai karyaku sekarang. Semua orang itu sangat-sangat belajar dari diriku. Dan tidak sedikit yang mengagumi hasil karyaku. Wow, lalu saya ketemu si ini, dibukakan koneksi. Oh iya, wah, Taci ini diberkati Tuhan ya. Mungkin ada satu lagi yang menambahkan. Ada yang tulus, ada yang enggak. Wah, Tuhan itu sangat-sangat sayang ya sama kamu. Iya loh, Tuhan itu sayang loh. Buktinya kemarin saya juga dapat telepon begini. Lalu setelah itu saya nggak pernah nyangka selama ini. Orang lain nggak ditawarin. Saya saja yang ditawarkan itu. Lalu begini begitu. 20 menit kemudian, 30 menit. Tidak pernah satu patah kata pun. Sorry by the way. Saya sudah cukup bicara tentang diriku. How are you? Apa kabar? Orang lain juga punya cerita soalnya. Nggak pernah tuh. Ini nggak mencari pujian yang sia-sia. Apalagi bentuknya seolah-olah kesaksian. Tapi menurut saya sih sudah overdosisnya. Yang dia cari adalah kepentingan diri sendiri. Jangan lupa, Anda boleh cerita tentang dirimu. Tapi 2 kali tanya, how do you do? Kepada orang lain dulu dan sesudah itu. How are you? Bagaimana? Coba pahami dunia orang lain juga. Jangan cari puji-pujian yang sia-sia atau empty glory. Excessive self-interest atau self-preoccupation dalam bahasa Inggrisnya. Terlalu occupied. Kalau Anda masuk ke sebuah kamar mandi, apalagi yang di pesawat itu ya, kan ada ceklek gitu, lalu jadi merah. Itu berarti ada orang di dalamnya. Kalau hijau itu kosong kabin di dalam toiletnya. Kalau merah tulisannya apa? Occupied. Occupied itu diisi, ada orang di dalam. Jangan mengisi dirimu dengan dirimu. Janganlah dirimu terlalu terisi dengan diri sendiri. Kasih ruang dong sebagian untuk orang lain. How are you? Jangan suruh mereka jawab hanya I'm fine, thank you. Sungguh-sungguh tanya, how are you doing? Kamu gimana? Pak, Anda gimana, Bu? Gimana, Ci? Gimana, Mas? Tanya beneran. Dan biar mereka menceritakan. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati, ayat 3b, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya. Lebih utama dari diri sendiri. Di dalam dunianya Kristus, ya, Tuhan ajari kita yang seorang harus menganggap yang lainnya lebih utama dari dirinya. Indah dong, kalau begini nggak ada yang namanya berantem bisa awet. Kok bisa? Karena when everyone is looked up to, that means no one is looked down upon. Kalau semua orang saling menganggap yang lainnya lebih penting dari dirinya, berarti kan kita look up, kan kita melihat ke atas. Baik itu hubungannya atasan bawahan pun, kalau dalam Tuhan, saudara seiman, itu the job deskripsi lain cerita. Tapi kalau hubungan relationship sendiri, harusnya kita saling menghargai. Suami kasih istri, hormati suami, tapi suami nggak boleh gila hormat. Kalau kita saling menghargai, meskipun pesan untuk menghormati itu adalah kepada istri, pesan mengasihi kepada suami, misalnya dalam hubungan rumah tangga. Tapi kalau suami dan istri saling menghargai, bukankah masing-masing bahagia? Karena setiap orang itu di look up,
dipandang ke atas. Berarti nggak ada satu orang pun yang dipandang ke bawah kan? Baik atasan atau bawahan, suami, istri, orang tua, anak. Kalau semua orang itu dipandang tinggi, berarti semua orang dipandang di atas. Nggak ada satu pun yang dipandang ke bawah atau direndahkan. Ini luar biasa pesan Paulus kepada Filipi. Jemaat di situ supaya rukun, diajari rahasia atau kunci. Dan janganlah tiap-tiap orang memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Jadi kalau kita tanya, how are you, apa kabar? Jangan basa-basi. Kalau enggak jangan tanya. Mendingan hai atau hello saja lalu tinggalkan. Kalau kita tanya apa kabar, siap untuk berhenti langkah, lalu habis itu dengarkan cerita. Ya meskipun bisa di-cut, sorry ya, saya lagi terburu-buru nggak apa-apa, tapi perlu dilanjutkan. Kalau enggak jangan tanya. Mendingan kalau kita mau dari sini pergi ke belakang, misalnya, ya di tengah-tengah satu kerumunan orang itu kita lalu, oh halo gitu aja. Jangan tanya apa kabar kalau Anda tidak niat dengarkan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus ayat 5. Kata menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus ini, bahasa Inggrisnya begini, let his mind be in you. Luar biasa, ini powerful sekali. Bukan hanya menaruh pikiran perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus, berarti kan pikiran dan perasaan Yesus. Tapi biarkan pikiran dan perasaan Yesus, his mind atau pikirannya Tuhan, dan perasaan Tuhan, taruhlah di dalam dirimu. Seperti pil yang ditelan, blek, masuk ke dalam. Kalau pil itu adalah racun, kita minum, itu akan mematikan. Tapi kalau pikiran dan perasaan Kristus kita telan, kita akan menjadi seperti Kristus. Dalam pikiran dan perasaan pula. Let his mind be in you. Jangan kita nyembah Tuhan itu dari jauh. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Betapa rendah hatinya. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Kata mengosongkan dirinya sini, itu adalah kata kerja secara sengaja. Jadi Tuhan Yesus itu mengosongkan dirinya, bukan dari keilahiannya, tapi dari haknya untuk dihormati, untuk dimengerti, untuk disanjung tinggi, untuk dipuji, untuk didahulukan. Kalau Tuhan mau didahulukan, kan Tuhan tidak mau dari awalnya lahir di palungan. Atau untuk menang-menangan sendiri, ya, untuk dapat perlakuan VIP. Tuhan tidak begitu. Dia mengosongkan dirinya dari semua itu sengaja demi sesamanya. Dan dia mengambil rupa seorang hamba, dia mengambil posisi melayani. Berarti Tuhan Yesus itu apa-apa untuk orang lain juga. Bukan untuk orang lain juga. Kalau Tuhan Yesus hanya untuk orang lain. Kalau kita orang lain juga. Karena kita juga masih ada porsi untuk diri kita dan itu lumrah. Kalau Yesus Mesias betul. Itu Mesias sejati. Everything about him is all about us. Segala sesuatu tentang dia itu semua tentang kita. Paling tidak kita secuilnya Yesus lah pikiran perasaan kita menjadi serupa. Serupa dengan gambarannya, mengambil rupa seorang hamba. Jangan kita berkata menjadi seperti Yesus atau nyanyikan lagu itu kalau kita nggak mau menjadi rupa seorang hamba. Karena Yesus adalah hamba. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Gara-gara itu, coba lihat gimana cara hidup Yesus, makanya ayat 9. Itulah sebabnya, kata itulah sebabnya itu sebagai adalah hasilnya. Akibatnya, sebab dan akibat di sini, ada rumusnya. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Kalau Tuhan meninggikan seseorang, bukan Yesus nih, paling cuman Allah meninggikan dia. Hanya Yesus yang dapat gelar sangat ditinggikan. Ya, Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Jadi kalau Yesus merendah sebagai hamba, sebagai manusia, oleh karena itu namanya di atas segala nama, bukan berarti Yesus baru jadi Tuhan setelah dia dilahirkan. Yesus sudah Tuhan dari dulunya, deity dari dulunya sudah divine atau sudah ilahi. Tapi Yesus melalui proses manusia untuk menebus manusia, untuk ditinggikan di atas manusia, bukan mentang-mentang karena dia diciptakan, bukan mentang-mentang karena dia pangeran sorga. Tapi dia memenangkan itu lewat kerendahan hati, lewat ketaatan, lewat ketidakegoisan, sehingga namanya ditaruh di atas nama segala nama. Allah sangat meninggikan dia.
Dan kita semua nggak keberatan meninggikan Yesus, malah kalau kita meninggikan Yesus waktu kita menyembah bisa nangis terus. Kita bisa terharu. Kenapa? Karena kita nggak merasa itu paksaan atau kita terpaksa meninggikan dia. Karena kita itu berhutang budi, kita merasa dia begitu mengagumkan, begitu mengasihi. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, dan yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi. Bayangin, gara-gara Yesus itu selalu mikirin orang lain, gitulah ceritanya. Sampai rela mati di kayu salib for you and me. Bukan hanya dikasih nama di atas segala nama, Allah mengaruniakan kepada nama Yesus menjadi nama di atas segala nama. Allah juga sangat meninggikan dia. Bukan hanya itu, seluruh bumi, ya, nature alam semesta takluk di bawah kakinya loh. Takluk di bawah kakinya. Orang kalau hidupnya tidak bagi dirinya sendiri itu seolah-olah bisa seperti Yesus jalan di atas air. Air pun harus mengangkat dia. Padahal air itu berat badannya kalah sama kita. Air itu cair, kita itu padat. Nature will speak for itself. Alam pun akan berbicara. Kalau orang itu taat pada Tuhan dan orang itu kalau tidak egois semua bagi Tuhan, itu Bapa yang berkepentingan untuk meninggikan orang itu. Memang Yesus ditinggikan, sangat ditinggikan dan dikaruniakan nama di atas segala nama. Kalau orang yang rendah hati, bukan Yesus maksudnya, ditinggikan, enggak, bukan berarti ditinggikan di posisi anak Allah, enggak. Apalagi ditinggikan di posisi Allah, enggak. Kita enggak bisa jadi Allah, kita enggak bisa jadi anak Allah. Tapi kalau Yesus ditinggikan, kita ahli warisnya. Kalau yang kita warisi adalah DNA karakternya, kita juga akan mewarisi cara Bapak memperlakukan. Dan orang-orang yang rendah hati pasti ditinggikan sama Bapak. Memang tidak diberikan nama di atas segala nama, tapi dia pasti dikasih sebuah nama sama Tuhan. Reputasi orang itu, wibawanya. Ada nama orang tertentu sekalipun namanya tidak menyelamatkan. Seperti nama Yesus di bawah kolong langit, tidak ada nama lain untuk bisa menyelamatkan. Tapi ada nama orang tertentu, itu menimbulkan perasaan kekaguman di dalam diri kita. Nama ini misalnya marga siapa? Wah, itu orang takut akan Tuhan itu. Itu seorang pemimpin yang luar biasa. Bapa akan mengaruniakan nama. Sebuah keharuman dalam Kristus. Kalau Tuhan Yesus alam semesta tunduk, ada kunci-kunci yang akan diberikan pada orang yang rendah hati. Ada hal-hal tertentu akan tunduk padanya yang tidak bisa ditaklukkan oleh orang lain. Itu akan takluk di bawahnya. Setan pun tahu kok. Paulus tengking mereka pergi. Anak-anak Skewa pakai nama Yesus, nama Paulus sekalian diketawain. Malah dihajar habis oleh 7 orang itu yang mencoba mengusir 1 orang yang kesetanan. Bagaimana setan bisa takluk ke bawah kaki orang yang salah? Setan takluk pada Yesus, jelas. Yesus siapa? Tapi setan takluk dalam nama Yesus karena Paulus. Setan takluk pada Paulus di dalam nama Tuhan. Wow, itu bicara satu volume besar tentang siapa Paulus sesungguhnya. Orang yang hidup bagi orang lain, disertai dan diurapi oleh Tuhan. Orang lain meniru, tidak dapat keberhasilan yang sama, dihajar sama iblis malahan. Dan segala lidah mengaku, yang ayat 11 ini, gak ada orang dikasih otoritas ini, gak ada orang dikasih wibawa ini, gak ada orang diberikan kepercayaan ini. Segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, hanya Tuhan Yesus, bagi kemuliaan Allah Bapa. Kita hanyalah hamba. Belajarlah bahagia untuk orang lain, itu kunci kuasa soalnya. Sadar gak? Itu kuncinya power, the power of God. Kuncinya kuasa. Sebab orang yang bisa bahagia untuk orang lain, berarti orang itu jalan sama Tuhan. Orang yang bisa happy untuk sukses orang lain, Tuhan akan bahagia jalan sama orang itu. Karena Tuhan bisa berkata, kok mirip ya sama aku? Kok mirip seperti Yesus? 3 poin, catatlah dari apa yang kita pelajari hari ini, belajar bahagia untuk sesama kita. 1, dalam Kristus tidak ada sifat egois. Catat itu dan ingat. 2, sukacita sempurna. Kapan? Saat peduli sesama. Sukacita itu tidak pernah penuh kalau kita hidup bagi diri kita sendiri. 3, ini suatu rema yang tidak bisa saya hapuskan, ada terus mengiang-ngiang di hati sanubari.
Tuhan tinggikan yang berhati hamba. Pegang erat-erat. Tuhan akan tinggikan orang yang berhati hamba. Ya, nggak mulus hidupnya, nggak tentu selalu nyaman, tapi orang itu akan melihat penyertaan. Orang yang berhati hamba mendahulukan kepentingan orang lain, bukan hanya kepentingan dirinya. Cepat lambat itu soal waktu saja. Dalam waktu kairos Tuhan atau waktu ilahinya, orang itu pasti akan ditinggikan oleh Bapa. Dalam Kristus tidak ada sifat egois. 2, sukacita sempurna saat peduli sesama. 3, Tuhan tinggikan yang berhati hamba. 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Saudara yang terkasih, terima kasih telah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan juga komen, agar saudara kita yang lain juga boleh terberkati. Tuhan Yesus memberkati kita.